Salam sepak bola, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kembali channel Paulus Rogan. Untuk kali ini kita akan mereview pekan kedua BRI Liga 1. Ada beberapa pertandingan yang surprise dan boleh dikatakan kejutan, mana tim-tim yang di atas kertas bisa memenangkan pertandingan tetapi akhirnya kalah. Jadi dalam sepak bola bukan kita melihat permainannya yang cantik, tapi yang diharapkan adalah hasil kemenangan. Untuk itu kita akan membahas pertandingan antara Bali United dan PSM Makassar yang dilangsungkan pada hari Jumat 29 Juli di Stadion B.J. Habibie Parepare. Kota Parepare ini berjarak sekitar 130 km dari Makassar. Bali United kalah 2-0 oleh PSM Makassar yang memang didukung oleh para supporternya. Gol-gol oleh PSM Makassar penalti pada menit ke-25 oleh Everton karena kesalahan dari Jajang Mulyana membuat pelanggaran di area penalti, dan satu gol lagi dalam injury time di mana Yakub Sauri membobolkan gawang Bali United sehingga skor 2-0 tetap bertahan. Walaupun secara keseluruhan Bali United menguasai permainan, tetapi PSM Makassar tampil agresif dengan counter attack-nya dan membuahkan hasil. Selanjutnya pertandingan Madura United dengan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, di mana Persib tidak berdaya dan kembali ke perkasaan Madura United yang sebelumnya mengalahkan Barito Putra 8-0. Kembali Madura memetik kemenangan di kandang Persib Bandung, di mana gol-gol diciptakan
oleh Luis Marcelo atau biasa dipanggil Lu5 pada menit 60, dan ini membuat dia menjadi top skor saat ini, top skor sementara dengan 4 gol. Kemudian Pedro Henriquez di menit ke-68 dan Hugo Gomez di menit 82. Sebenarnya Bandung awal-awal babak pertama itu sangat mengejutkan, menciptakan gol duluan oleh David Silva, tapi akhirnya pemain-pemain dari Bandung kelihatannya belum tampil sesuai performa yang diharapkan. Akhirnya kalah 3-1 dari Madura United, di mana Madura United bisa membalikan keadaan permainan. Pertandingan sebelumnya seperti diketahui, Bandung ditahan Bayangkara, dan untuk Persib Bandung terutama dari Boboto tentu saja kecewa, dan coach Robert Albert disorot karena dengan banyak pemain boleh dikatakan dengan nilai yang aduhai, Bandung belum bisa menunjukkan performanya yang terbaik. Selanjutnya pertandingan Arema dengan PSIS ini pun terjadi, boleh dikatakan pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, di mana menit awal PSIS dengan mengebu-ngebu melakukan serangan-serangan, tapi baru babak kedua terjadi gol di menit ke-74 oleh Taisei Marukawa dengan oloran dan individu skillnya menendang dengan kaki kiri mengecoh kiper Maringga. Tapi Arema karena dukungan supporter ya itu membuat membalikan keadaan, di mana Ilham Udin pada menit ke-78 mencipta gol dalam kemelut di depan gawang PSIS yang sangat menyakitkan. Di menit-menit akhir pertandingan babak kedua kembali PSIS kebobolan oleh Sergio Silva di menit ke-95. Jadi dengan kekalahan ini PSIS tentu saja belum bisa memetik kemenangan.
dan pertandingan derby Kalimantan ya, antara Barito Putra dengan Borneo, pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Demang Leman Martapura ya. Barito Putra bangkit setelah mengalami kekalahan dari Madura United 8-0. Kali ini tampil dengan dukungan supporternya di Stadion Martapura ini, menang 3-1 atas Borneo Putra ya. Dan tentu saja ini membangkitkan semangat untuk Barito Putra, di mana gol-gol diciptakan oleh Rafael Silva di menit ke-27, Renan di menit 51, dan Rafina di menit 78. Balasan dari Borneo dibuat kembali oleh Ahmad Nur Hadianto di menit ke-8 ke-38. Nur Hadianto ini seperti diketahui dalam pertandingan Borneo dengan Arema yang menciptakan 2 gol dengan sundulan kepala, dan ini boleh dikatakan newcomer, pemain newcomer, striker second yang mendampingi Stefano Lillipali atau Matius Patu. Dan akhirnya Persija dapat memetik kemenangan setelah dalam laga pertama dikalahkan Bali United. Kali ini Persija di Stadion Bekasi, Stadion Patriot Candrabaga, mengalahkan Persis Solo dengan 2-1 ya. Kembali Heno Berens ciptakan gol di menit ke-14, dan juga pemain muda dari Persija, Frankie Wisa, di menit ke-44. Balasan dari Persis Solo diciptakan oleh pemain All Crack-nya Samsul Arif di menit ke-48. Untuk Persija, kemenangan ini tentu saja meraih 3 poin dan sangat dibutuhkan untuk pertandingan berikutnya. Sedangkan untuk Persis Solo ini adalah kekalahan kedua kalinya setelah kalah dari Dewa United 3-2 pekan yang lalu, sehingga klub dari Kaisang Pangarep ini terpuruk di papan bawah. Selanjutnya pertandingan Persik dengan Bayangkara berakhir draw 1-1. Di Persik dengan Bayangkara permainan sangat menarik dan berimbang, di mana gol dari Persik diciptakan oleh Da Silva dengan penalti di menit ke-15 dan dibalas oleh penyerang andalan Bayangkara Yosep Kejari di menit ke-36. Pertandingan yang cukup menarik lagi, di mana Persikabo itu menang
3-1 melawan Dewa United. Persikabo membuat gol diciptakan oleh Dimas Derajat ya, di menit ketiga. Pertandingan baru berlangsung beberapa saat, karena memang dalam pertandingan sepak bola fokus pertama harus kita konsentrasikan di 10 menit awal dan juga 10 menit akhir dalam suatu pertandingan, di mana belum adanya konsentrasi untuk fokus di menit-menit awal, sehingga sering terjadi kecolongan. Kalau di menit-menit terakhir itu karena sudah capek dan stamina sudah menurun, sehingga hilang fokus dan konsentrasi. Dimas Derajat yang merupakan top skor pemain Indonesia di kompetisi liga yang lalu, dalam 2 pertandingan ini khususnya untuk Persikabo telah menunjukkan kualitas, dan memang sebelumnya pantas dipanggil oleh Sintayong. Dan pertandingan Dewa United dengan Persikabo dilakukan di Stadion Benteng Taruna Tangerang. Untuk pekan kedua ini, hari ini Senin 1 Agustus akan bertanding Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan Persita Tangerang. Persebaya diuji kembali setelah pekan pertama kalah dari Persikabo 1-0. Dan ini juga menjadi sorotan khususnya untuk bonek penampilan dari Surabaya, karena kalau sampai juga tidak dapat merebut poin di kandang sendiri, malah petaka bagi Persebaya untuk tetap bertahan di papan atas, apalagi merebut juara. Seperti diketahui, Persebaya dengan pemain-pemain mudanya ini akan dipercayakan oleh Coach Aji Santoso. Tapi diketahui Persida untuk pekan pertama menang 2-0 ya dari Persik ya, dan ini menjadi modal di mana nantinya pemain asingnya itu Ezequiel Vidal dan Agustin Cataneo, pemain dari Argentina ini akan membuat Persita lebih baik dan akan menunjukkan kualitas, di mana Coach Alfredo Vera memaksimalkan pemain-pemain asingnya. Sedangkan Persibaya masih cederanya kiper Hernando Ari dan juga Marcelino, serta tidak bisa bermainnya Kapten Alwi Slamet, sehingga Persebaya tentu saja harus berhati-hati walaupun main di kandang sendiri. Akhirnya last but not least,
pertandingan pekan kedua akan berakhir, sementara klasemen masih boleh dikatakan masih berubah-ubah, di mana saat ini Madura United memimpin dengan 2 kali kemenangan 6 poin. PSM Makassar 2 kali kemenangan 6 poin, cuman Madura United menang dalam selisih gol. Terus ada Persikabo 73 juga menang 2 kali ya, 6 poin. Ikuti Persita Borneo yang memang mereka menang 1 kali. Masuk Persija, kiranya pertandingan yang menarik dan hibur bisa menunjukkan prestasi masing-masing tim. Tips dari Paulus Redon untuk kali ini mengenai organisasi tim, khususnya secara keseluruhan. Pelatih atau klub mempunyai target dalam kompetisi ini, yang hasil adalah yang paling penting ya, terutama untuk mendapatkan poin. Langkah pertama dalam proses bermain bola adalah di organisasi ya, kondisi terbaik, ambil posisi, pro dan kontra setiap kesebelasan adalah bertahan dan menyerang. Terus juga masalah transisi ritme permainan, dan secara mendasar akhirnya tentu saja kemenangan yang akan dicari dan dicapai. Begitu, mari kita support dan dukung agar kompetisi Liga BRI 1 ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat menjadi hiburan dan prestasi khususnya untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih. Haji, terima kasih, Tuhan memberkati kita.